Oke guys, kita lanjutin pembelajaran kita ya berkaitan dengan elastisitas. Sekarang kita masuk ke jenis yang ketiga nih, elastisitas pendapatan. So, apa itu elastisitas pendapatan atau income elasticity? Pasti ada hubungannya dong yang namanya sama pendapatan ya. Karena kan kita ngomongin elastisitas pendapatan gitu ya. Oke. So, jadi elastisitas itu adalah respon dari sebab dan akibat. Apa sebabnya, apa akibatnya? Oke, sebabnya di sini adalah perubahan pendapatan, ya. Dia menjadi sebab dan akibatnya adalah jumlah barang yang diminta atau KIDE, ya. KIDE-nya ini seberapa banyak, seberapa besar berubah. Jadi kayak misalkan contoh konteksnya, kalau kalian nih uang jajannya 20.000 misalkan, oh kalian jajan minumnya misalkan dua gitu kan ya. Nah ketika mengalami kenaikan uang jajan gitu ya, misalkan jadi 50.000, oh kalian jadi lebih menambah gitu ya, apa namanya pembelian minuman kalian gitu, misalkan jadi 4. Nah itu yang diukur tuh teman-teman. Nanti ada koefisiennya juga yang nanti bakalan kita bahas juga. Oke, so kurang lebih kayak gitu ya teman-teman, sebab dan akibatnya. Oke, pendapatan atau income. Nah, teman-teman di sini contohnya adalah kayak gini ya. Teman-teman punya income ya, seberapa banyak income teman-teman akan mempengaruhi juga demand teman-teman terhadap barang tertentu gitu ya. Nah, di sini yang dipelajari di elastisitas pendapatan adalah penggolongan dari barang itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi misalkan tadi ngomonginnya air, kalau tadi ya income 20.000, airnya itu kalian beli dua. Nah, kita ngomonginnya jenis barangnya. Oke, ada tiga jenis penggolongan barang ya. Ada barang inferior, barang normal ya, lebih cenderung ke pokok, dan barang superior, sorry. Berkaitan sama barang mewah. Kayak gitu ya. Nah, indikasinya apa nih? Kapan kita bisa menggolongkan kapan dia barang inferior, kapan dia barang normal pokok, atau kapan dia barang mewah. Nah, ingat ya, kalau di elastisitas itu ada istilahnya koefisien, ya kan? Ada koefisien. Koefisien. Koefisien ini adalah angka yang menunjukkan tingkat pengaruh dari si pendapatan terhadap quantity demand. Kayak gitu ya. Jadi kalau barang inferior nanti terindikasinya si elastisitasnya ini, elastisitas income atau EI-nya ini di bawah nol. Oke? Nah, nanti kalau barang pokok itu di antara 0 sampai 1. Ya, which is ini dia desimal ya. Desimal sendiri nih dia nih, 0 komaan. 0, sekian, 0, sekian. Oke? Dan kalau dia itu tergolong barang mewah, maka nilai koefisiennya akan lebih dari 1. Oke? Ingat ya, elastisitas itu tadi ngebandingin antara seberapa pengaruh si pendapatan ini terhadap si quantity demand ini. Oke? Ingat ya, basic elastisitas itu gampang banget. Dia itu ngebandingin antara persentase perubahan income terhadap persentase perubahan quantity, kalau ini demand ya, betul. Kayak gitu ya. So, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke penghitungan koefisiennya ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba hitung koefisien elastisitas pendapatan. Nah, di sini ada dua rumus. Yang pertama rumusnya sama, mirip-mirip, cuman diganti aja variabelnya. EI sama dengan delta Q per delta I. Nah, delta Q per delta I dikali I1 Q1. Oke, ya penjelasannya sama banget kayak yang kemarin ya. Kalau teman-teman nonton di video sebelumnya, cuman bedanya di I-nya aja nih. I-nya itu adalah pendapatan atau income. Oke, Q-nya adalah quantity atau kuantitas demand. Oke, atau yang kedua nih yang tadi udah aku tulis juga di video yang awal tadi ya. Persentase perubahan Q ya terhadap persentase perubahan I atau income gitu ya. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita ke contoh soal di sini. Saat pendapatan Doni sebesar 3 juta per bulan, ia membeli 2 unit kaos per bulan. Oke, saat dia 3 juta, dia belinya 2 unit nih. Oke, nah saat pendapatannya naik jadi 5 juta,
Nah, ini ada Q2 nih berarti ya. Sorry, ada I2 ya. Ia membeli 8 unit kaos per bulan. Berapa nilai koefisiennya? Atau nih barang ya, termasuk barang apa nih? Buat si Doni gitu ya. Ini barang apa sih tadi? Kaos ya. Kaos ini termasuk barang apa nih gitu ya. Kita bisa identifikasi dari nilai koefisiennya. Oke, sekarang kita hitung dulu teman-teman. Kira-kira pakai rumus yang mana nih biar gampang? Boleh pakai rumus satu, boleh pakai rumus dua. Cuman aku cenderung ke rumus satu ya, karena kita tahu I1, I2-nya, Q2, Q1-nya. Oke, langsung aja ya. Kita coba identifikasi dulu. Q1 berarti kuantitas awal. Oh ini, 2 unit. Oke, terus I1 ya. I1 itu em, 3 juta ya. Oke, 3. Terus Q2, setelah dia mengalami kenaikan pendapatan, oh ternyata dia belinya 8. Oke, maka I2-nya 5 juta ya. Sip, langsung aja berarti kita masukin ke rumusnya. Rumusnya yang mana? Nih, rumus pertama, elastisitas income terhadap baju atau kaos gitu ya, sama dengan, oke, delta Q. Delta Q berapa nih? Delta Q ya udah 8 dikurang 2 gitu kan ya, berarti 6. 6 per delta I, berarti kenaikan pendapatannya berapa? Oh, dari 5 juta, dari 3 juta ke 5 juta, naik berapa? 2 juta. Oke? Dikali I1 ya udah yang ini ya 3 juta per Q1. Q1-nya 2. Ya udah, kita tinggal coret-coret aja ya. Nah, kita bisa coret, ini kita bisa coret gitu ya. Ini juga bisa kita coret. Oke, dia jadi 3 gitu ya. 3 kali 3 9, 9 per 2 berarti ya. Which is 4 setengah. Ini koefisiennya. So, jawabannya yang A ya. Nah, berarti ini tergolong barang apa nih? Barang apa tadi, barang inferior, superior, atau barang pokok ya. Nah, 4,5 ini kan lebih dari satu ya berarti ya. Ini kan lebih dari satu, maka dia termasuk barang superior atau barang normal yang cenderung mewah gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.